Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Ti di kesempatan hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang prima pastinya ya. Baik rezekinya, baik kesehatannya, baik usahanya, dan selalu dikabul hajat baiknya. Amin. Ya Allah, semangat ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya tanpa terkecuali. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu semangat pastinya ya. Lagi seneng semangat, lagi bahagia semangat, lagi punya duit semangat, nggak punya duit pun harus semangat juga ya. Pokoknya kudu selalu semangat pasti. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa di subscribe yo rek. Terus dihidupkan tombol loncengnya juga, dibantu di like juga. Mau nontonnya secara live tidak live, teman-teman harus pencet tombol like-nya, kemudian dibantu dengan di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, mohon jangan di-skip, kalau panjang boleh di-skip ya. Lalu kalau mau nyawer gimana Mas Tulus? Ada tombol terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video ya. Pencet tombol super thanks-nya, bisa nyawer Mas Tulus. Kalau secara live ada tombol live chat, kemudian pojok bawah bagian sebelah kanan. Terima kasih orang baik, semangat, dan tetap semangat ya. Yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang lagi punya masalah semoga cepat selesai, amin ya Allah. Untuk yang sedang dalam kondisi belum terbayarkan hutangnya, semoga segera Allah berikan jalan biar hutangnya cepat lunas, amin ya Allah. Sesuai dengan judul, Mas Tulus pengen bahas kerusuhan yang terjadi di Taman Siswa Yogyakarta. Dengan hal ini, kita akan mencoba mencari tahu kronologinya seperti apa, kemudian juga terkait dengan angkanya, apa yang kita bisa kita baca lewat intuisi ini. Kira-kira hal menarik apa yang bisa kita prediksikan atau kita baca, kita akan bahas nanti ya teman-teman ya. Mas Tulus mau infokan sedikit ke teman-teman semua bahwa alhamdulillah handphone yang Mas Tulus jual mau Mas Tulus pakai buat menjalankan tugas sudah laku dibeli salah satu subscriber ya, dari hamba Allah yang baik sudah mau membantu membeli, tetapi dengan kadar penjualannya di bawah standarnya Mas Tulus kemarin, karena memang ya harganya katanya memang sudah cuma tinggal segitu. Terus masih belum lunas, jadi nanti dicicil sisanya. Gitu ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun doa dan dukungannya. Lalu Mas Tulus kapan akan mulai jalan? Insya Allah nanti lewat puasa Selasa Kliwon ya. Puasa Selasa Kliwon tanggal 13 Juni mungkin Mas Tulus akan persiapkan diri buat ya persiapin badan, baju segala macam untuk kita perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali. Tetapi
Mas Tulus tidak bisa memberi kabar teman-teman semua terkait dengan yang akan Mas Tulus lakukan ketika berangkatnya. Kalau pulangnya mungkin bisa Mas Tulus kabari, tapi Mas Tulus tidak diperkenankan menerima bantuan di tempat yang Mas Tulus akan lakukan. Jadi kalau teman-teman mau bantu kirim beras segala macam yang mau dipakai buat sedekah boleh. Terus mau bantu buat beli bensin ya enggak apa-apa Mas Tulus terima dengan ikhlas karena banyak juga yang nanya, "Mas, saya mau ngasih buat bensin apakah boleh?" Kalau mau bantu seperti itu boleh, tetapi saya tidak boleh bertemu dengan orang yang sudah tahu apa yang akan saya lakukan kecuali orang yang bersama saya menjalankan tugas. Mungkin Mas Wardito, istilahnya gitu ya. Jadi selebihnya Mas Tulus nggak bisa ketemu. Jadi teman-teman juga banyak, Mas Tulus ketemu dong di Lembang. Kalau pas berangkat atau pas menjalankan saya tidak bisa. Tapi pas pulangnya mungkin saya akan bisa lakukan itu. Gitu ya teman-temanku ya, saudara-saudaraku. Ngapunten sekali lagi terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Jadi doakan Mas Tulus cukupkan rezekinya, Allah bantu caranya entah dari mana. Allah cukupkan rezekinya nanti biar bisa Mas Tulus kumpulkan buat nambah-nambah buat Mas Tulus dalam perjalanan. Karena ya hitungan saya sudah persiapkan anggaran tuh 10.000 tapi ternyata tidak sampai 10.000 dan kurangnya masih banyak. Jadi Mas Tulus juga harus persiapkan segala sesuatunya. Intinya minta doanya ben Gusti Allah kabul apa yang sedang Mas Tulus lakukan sekarang wis puasanya lancar, terus kerjaannya lancar, tugasnya lancar, tutup karo sedekah bumi ya diparingi lancar karo Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya teman-teman. Ya terima kasih banyak orang baik untuk doa dan dukungannya. Nah Mas Tulus, kalau saya membantu sedekah bumi gimana caranya? Pencet kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas, ada nomor rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Kemudian kalau yang bantu sedekah nasi box yang setiap hari bulan itu, teman-teman bisa transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Kalau buat rekening nasi boxnya itu minimal 12.000 transfernya, kalau buat DBS atau buat sedekah bumi itu tidak ada minimal maksimalnya. Berapapun Mas Tulus terima, nggih, monggo langsung transfer saja tanpa terkecuali Mas Tulus buka untuk semuanya. Wes mudah-mudahan yo kuwabeh jalan lancar. Nasi box sedekah bumi tugasnya Mas Tulus lancar, nggih. Amin ya Allah. Pokoknya semangat untuk teman-teman semua. Mohon doa, bantuan, dan dukungannya supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Mas Tulus. Gusti Allah kabul segala sesuatunya dengan baik dan lancar. Amin ya Allah. Sementara waktu Mas Tulus nggak bisa janji untuk ada pengiriman minyak bidara karena kalau misalnya Mas Tulus kemarin bilang kalau minggu depan ada, tapi ternyata kalau minggu depan Mas Tulus sudah prepare buat menuju ke lokasi yang harus Mas Tulus selesaikan, Mas Tulus nggak bisa nggak bisa mengikuti juga atau Mas Tulus juga nggak boleh atau tidak bisa memastikan terkait dengan itu. Jadi sementara untuk yang pesan minyak bidara sampai Mas Tulus selesaikan tugas, Mas Tulus belum bisa konfirmasi terkait dengan pengiriman minyak bidara. Sementara Mas Tulus skip dulu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik doa dan dukungannya. Aku cuma bisa bilang matur nuwun terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box terima kasih. Sedekah bumi terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusannya amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan jenengan yang sudah niat buat sedekah bumi. Semoga segera dikabul. Untuk yang sudah bersedekah, semoga baik untuk nasi box buat sedekah bumi dan lain sebagainya yang untuk membantu saya. Pokoknya Mas Tulus hanya bisa berdoa semoga hajat baik jenengan segera dikabul sama Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, jadi di tanggal sebentar saya coba baca beritanya teman-teman biar saya tidak salah ya. Saya bacanya di Detik Jateng. Berita ditulis pada Senin tanggal 5 Juni 2023. Ini Mas Tulus pengen baca kronologinya dulu ya teman-teman. Jadi tawuran antar massa terjadi di Jalan Taman Siswa, Kemantren Mergangsan Kota Jogja tadi malam pada tanggal 4 Juni 2023 dan sejak berita ini sudah dirilis atau sudah ditayangkan, alhamdulillah masih belum ada kabar terkait dengan korban jiwa. Semoga tidak ada ya teman-teman ya. Dan Mas Tulus juga maaf, di sini tidak bisa saya sebutkan dengan organisasi masyarakat, organisasi silat dan lain sebagainya yang di sini mungkin
menjadi dua tokoh atau dua pihak yang mengalami perseteruan atau mengalami tawuran di sini. Jadi mengalami keributan antar massa yang ada di Jogja. Jadi saya nggak bisa sebutkan ya teman-teman, demi kenyamanan kita bersama biar sama-sama nyaman ya. Karena sampai detik ini katanya mereka sudah memutuskan untuk berdamai dan mereka juga tidak melanjutkan kasus ini ke pihak hukum dan lain sebagainya. Jadi lebih nyaman kalau Mas Tulus tidak membahas organisasinya ya, biar lebih nyaman ya. Jadi kronologinya adalah ada kasus penganiayaan hingga pecah tawuran di Jalan Tamsis versi oke. Penganiayaan terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 teman-teman di hari Minggu. Perkara penganiayaan tersebut disimpatisan dari anggota ormas tertentu yang dilakukan oleh Ormas 1 ya, oke. Jadi ada penganiayaan yang dilakukan oleh Ormas 1 ke anggota ormas yang lain yang diduga dilakukan pada tanggal 20 Mei 2023 di Villa Ranggo Parangdok Parangtritis Kretek Bantul. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 pada hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dari Ormas A ya. Kemudian pada tanggal 17 ormas yang keributan terjadi berikutnya lagi antara dua ormas ini teman-teman di Jalan Kenari Jogja pada sampai pukul 18 di 17-nya di Jalan Kenari Jogja dan pada pukul 18 atau jam 5 ke jam 6 di Taman Siswa Jogja. Lanjut pada pukul 19-nya kericuhan kembali terjadi di salah satu jalan pada pukul 19 hingga pukul 21. Dalam kejadian itu bentrokan juga melibatkan warga malah ya. Kemudian pada pukul 21 di tanggal 4 Juni selanjutnya sekitar ada proses evakuasi massa dari salah satu ormas ke Mapolda DIY dengan jumlah total massanya mencapai 352 orang. Kemudian pada Senin 5 Juni 2023, Mapolda DIY sudah menyatakan bahwa kedua kelompok yakni pihak Ormas 1 dengan ormas yang lainnya menyatakan sepakat untuk berdamai dan kedua perwakilan kelompok juga sudah saling memaafkan. Lalu di sisi lain, 352 orang yang diamankan di Mapolda DIY akan segera dipulangkan hari ini dan mereka juga tidak dikenakan wajib lapor. Dalam peristiwa ini belum ada keputusan dari pihak kepolisian, masih melakukan pendalaman dan belum menetapkan tersangka. Jadi awalnya adalah Ormas A dipancing anggotanya dengan Ormas B, kemudian Ormas A ini yang jadi korban tidak terima lalu bentrok. Ya teman-teman ya, jadi di sini juga dijelaskan ada kronologi yang bahkan Ormas A yang tidak terima kemudian datang ke bagian tempat si Ormas B dan akhirnya jadi bentrok, pindah-pindah malahan ya, dan berkelanjutan dari pukul 17 sampai pukul 21. Alhamdulillah tidak ada data yang menyampaikan ada korban jiwa, mungkin hanya luka-luka saja. Ya, saya juga mendapatkan videonya dari beberapa teman-teman saya, karena saya juga punya teman-teman yang di ormas itu, dan saya juga jujur kalau terkait dengan kayak gini, kalau saya tanya sama Mas Wardi juga aku nggak mau ikut campur, itu bukan urusanku, karena aku beda ormasnya gitu. Jadi kayak beda perguruan lah istilahnya gitu. Jadi ya udah, itu urusan mereka masing-masing. Tapi kan sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah berdamai. Jadi simpang siurnya katanya ya biasa ya masyarakat ya, netizen kalau bilang katanya karena ini karena itu, tapi ternyata kronologinya seperti itu, ada kesalahpahaman. Nah ini juga bersinergi dengan yang Mas Tulus sampaikan bahwa kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan sama Mbak Dajjal ini kan bisa memicu apa saja ya, termasuk dari terkait dengan musibah, kemudian juga orang yang jadi gaduh gara-gara beberapa hal. Ini juga sudah Mas Tulus prediksikan sebelumnya dan bisa kita lihat memang maaf nyata ada, dan ini terjadi di sekitar kita teman-teman, dan ini sudah terbukti ada. Baru kemarin tanggal 4 Juni ada kejadian yang serupa seperti yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya. Jadi ada kejadian kerusuhan ini, dan apa yang bisa kita baca kalau kita baca lewat angkanya
terjadi pada tanggal 4 Juni 2023. Yes, teman-teman, hal utama yang saya sampaikan ke teman-teman adalah angka 4-nya. Angka 4 ini adalah permulaan pembukaan di balik angka 8. Baru awal kegaduhan. Baru awal mulainya kegaduhan yang ditimbulkan oleh mereka. Kalau Mas Tulus berani bilang kalau sebetulnya ini di bulan Juni ini hampir 80-90% semuanya ada karena memang kerjaannya Bang Sajin. Jadi kerusuhan-kerusuhan seperti ini ya mungkin teman-teman yang nggak terima karena Mbak Dajjal saya fitnah. Karena saya selalu menyalahkan Mbak Dajjal, ya silahkan, aku nggak ngerti juga kalian tuh sebetulnya hambane sopo kok malah nyalahke Dajjal, jenengan nggak boleh. Kalau dalam hal ini saya berani menyatakan mereka bersalah karena memang saya melihat itu, ya. Saya berani menyampaikan itu dan memang hampir 80% ada gangguan mereka. Ada simpatisan mereka di balik semua ini dan memang ya paling gampang memang organisasi masyarakat, perguruan silat, kemudian partai ya, beberapa hal ini bisa sangat mudah untuk terprovokasi atau terpancing hanya gara-gara satu hal. Jadi jujur saya sendiri sebagai kakak yang punya adik yang memang punya organisasi masyarakat yang di bidang persilatan atau dunia perguruan persilatan, saya sendiri kadang-kadang suka yang kayak pernah ada di Jabodetabek juga hal yang seperti itu juga dan saya langsung nggak, kamu pulang. Saya orang tua kamu satu-satunya sekarang, jadi kamu harus ikut kata saya. Saya izinkan kamu buat ikut organisasi itu, tapi saya nggak izinkan kamu buat ikut cawe-cawe ketika ada sesuatu. Saya seperti itu. Terkecuali adalah untuk sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau memang seperti itu teman-teman, memang mereka tuh solidaritasnya bagus. Solidaritasnya, jadi mereka tuh bukan berarti mereka salah, nggak ada yang salah di sini, sama-sama mereka sedang membela satu sama lain. Mereka membela keluarganya, mereka juga membela keluarga, jadi sama. Makanya jujur saya kalau pas Mas Wardi izin, Kang saya izin mau ketemu sama anggota begini-begini di Jabodetabek, terus saya dengar ada sesuatu yang nyeleneh, saya langsung ya, nggak, kamu pulang, saya nggak izinkan kamu. Gitu, jadi memang saya sangat takut, jujur saya takut dengan kondisi yang seperti itu. Tapi dari kejadian ini kita tahu bahwa maaf ini baru awal. Berarti kalau dari Mas Tulus bilang ini awal, berarti ada kemungkinan pengulangan. Ya. Saya masih ada melihat kemungkinan pengulangan hal yang sama. Jadi teman-teman, mau kalian itu supporter sepak bola, mau organisasi masyarakat, persilatan dan lain sebagainya, perguruan atau apapun itu, teman-teman harus bisa lebih mengontrol emosinya. Karena Bang Sajin ini sekarang di bulan Juni ini sedang dalam kondisi lagi makan emosi kita. Mereka memakan sesuatu yang ada di tubuh kita, mancing kita dengan cara yang ya caranya mereka lah. Akhirnya apa? Akhirnya kita terkontaminasi dengan hasutan mereka, kemudian ada keributan dan akhirnya menjadi beban buat kita, terpancing, kemudian malah terprovokasi, bahkan jadi keributan yang justru merugikan bagi sebagian orang. Bahkan kalau sampai itu 352 orang dibawa ke kantor polisi kan ya agak bahaya ya. Sudah besar sekali. Akhirnya apa? Mencoreng anggota perguruan kalian sendiri. Ya, jadi harus bisa mengontrol itu. Ini belum seberapa Mas Tulus ya. Ini belum seberapa. Jadi teman-teman, apakah terjadi juga di ormas yang sama? Belum tentu memang. Tapi yang saya lihat di sini kejadian yang sama dengan kadar yang lebih besar malah. Karena ada angka 6-nya. Sangat ada kemungkinan. Jadi saya himbau ke teman-temanku, ke saudara-saudaraku, wes tahlah perguruan A, perguruan B, mau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mau dari Nusantara manapun, kita tetap satu toh, tujuannya sama untuk kebaikan saling membantu satu sama lain, buat kekompakan satu sama lain, saling membela anggota keluarganya dan saudaranya. Jadi aku berharap ini jangan sampai terjadi lagi karena masih kalau dari angkanya secara intuisi saya masih melihat kegaduhan ini akan terjadi dengan kadar yang lebih besar. Terjadi di tempat yang sama Mas Tulus. Nah, ini yang agak saya takutkan karena sepertinya konteks meluapnya atau konteks feedbacknya ini masih bisa berpotensi di tempat yang sama. Ayo saudara-saudaraku yang di Jogja harus lebih sigap lagi, lebih bisa menahan emosi lagi, harus lebih sabar lagi, jangan mudah
terprovokasi. Orang tuanya juga harus bisa mengawasi anak-anaknya dalam berorganisasi pastinya ya. Harus lebih bisa mengontrol anak-anaknya, kira-kira kegiatannya seperti apa, larinya kemana. Ndak salah bela keluarga, ndak salah bela saudara, tapi lek wis kebangetan malah dadi rusuh terus sing ora salah melok dadi salah. Jadi kemungkinan pengulangannya bisa saja terjadi di tempat yang sama. Berarti Jogja masih harus hati-hati. Bisa dengan ormas yang sama juga mungkin. Bisa juga terkait dengan supporter sepak bola, bisa kegaduhan dari partai, dari perguruan-perguruan lain. Ini juga sangat ada kemungkinan ya. Jadi harus hati-hati. Aku berharap ini akan jadi pengulangan yang ya biar mudah diselesaikan gitu loh, maksud aku itu. Jangan sampai ada ketegangan-ketegangan lagi. Karena aku punya teman-teman yang banyak dari anggota perguruan itu gitu loh. Aku juga sering baca postingan mereka kemarin pas lagi ribut. Ayo stop, ayo stop. Jadi mereka tuh masih banyak anggota juga kok yang berpikir positif untuk sudah, ayo kita jangan begini, jangan begitu. Jadi kayak mereka itu kayak menahan anggota lain untuk tidak melakukan itu. Jadi mungkin hanya beberapa oknum yang terpancing, yes. Aku pun sama ketika kayak Mas Wardi diganggu orang ya aku marah. Atau mungkin sebaliknya ya rasanya seperti itu. Nah, kadar penyelesaiannya hanya terkadang beda-beda dari sebagian orang. Jadi kemungkinan masih akan ada. Jadi Mas Tulus harap ini jadi pembelajaran juga buat kita untuk lebih hati-hati lagi. Lalu dengan kadar lebih besar juga masih ada, Mas Tulus perhatikan hati-hati. Kadarnya lebih besar masih ada, ya akan ada oknum yang dimanfaatkan buat mengotori ini, baik dari organisasi, baik perguruan atau dan lain sebagainya. Ini juga sangat potensial. Ya di Jogja lagi bisa, di luar Jogja juga bisa. Jadi kegaduhan ini masih belum seberapa. Dari angka 4-nya Mas Tulus lihat ini baru mulai. Baru permulaan, baru akan dilakukan pembukaan. Ditutupnya nanti di angka 8 ketika sudah banyak korban. Kita tahu Kanjuruhan itu juga sudah jadi pembelajaran luar biasa. Sampai sekarang juga masih belum selesai. Tersangkanya siapa saja masih bulet wae, mudah-mudahan ndang rampung. Itu juga jadi pembelajaran juga buat kita ya saudaraku. Lalu dengan angka 3 memang ya piye ya wis pas papat ini dimulai baru permulaan. 6 iki ya angka demit sing mulai jebak masuk ke dalam. 3 itu kerusuhan, angin ribut, angin kencang tah. Ini jadi satu simbol yang pas sepertinya menjadi momen kegaduhan di kesempatan hari itu tanggal 4-nya. Jadi hati-hati. Aku berharap, aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya para anggota-anggota ormas ataupun perguruan apapun itu. Kalau saya ada salah silakan dikoreksi, tetapi di sini saya ndak mau cari yang salah siapa, walaupun yang dipukul si A dulu, si B dulu atau apalah itu, saya tidak mencari siapa yang salah dan benar di sini, tetapi saya hanya mengomentari, kemudian saya mencari intuisi di balik kejadian ini. Kejadiannya bisa saja terjadi pengulangan yang sama, jadi teman-teman yang baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh Nusantara harus bisa lebih menjaga kekondusifan dalam berorganisasi untuk tidak mudah terprovokasi, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Ujung-ujungnya apa? Sampai ke kepolisian, ke pihak berwajib, orang tua kita juga kena ya toh. Maaf istilahnya jadi malu dan lain sebagainya. Orang tua kita yang tadinya sehat jadi sakit gara-gara mikirin anaknya. Nanti malah apa? Kalian terbatasi ke ruang geraknya. Kalau misalnya sering ribut, sering ini, sering terus pemerintah kan yang nyelesai gerah juga, akhirnya malah jenengan terbatasi izin dan lain sebagainya. Jadi ya saya yakin dan percaya mau perguruan apapun tuh tujuannya untuk satu kebaikan kok, untuk dimanfaatkan demi kebaikan. Jadi ya sesuatu yang baik. Jadi juga harus didasari dengan sesuatu yang baik ya. Damai itu indah. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian yang sama, walaupun di balik intuisinya Mas Tulus masih melihat ada kegaduhan yang lebih besar dan bahkan lebih parah daripada yang di Jogja. Ini bahaya. Tapi kita minta sama Allah mudah-mudahan jangan sampai ada ya. Amin. Ya Allah. Jangan lupa untuk jadi berkat buat sesama teman-teman. Jangan lupa juga untuk jadi manfaat buat sesama. Amin. Semoga teman-teman jadi manfaat buat Mas Tulus. Mas Tulus jadi teman manfaat juga buat teman-teman semua yang di rumah ya. Jadi kita sama-sama saling
berkati satu sama lain. Amin. Jangan lupa untuk terus berdoa juga, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan pilihan Allah. Amin. Yang pengen punya jodoh semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen bahagiain keluarganya, pengen naik haji, pengen beli mobil, pokoknya hajat-hajat baik semoga segera dikabul sama Allah. Amin. Laris dagangannya, lancar usahanya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Mohon doanya juga untuk teman-teman, untuk Mas Tulus, semoga Mas Tulus bisa menyelesaikan tugas dengan baik, lancar kerjanane, lancar hajate, ditutup dengan sedekah bumi, dan semua yang sedang Mas Tulus hajatkan, semoga Allah izinkan kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk support Mas Tulus dengan like, komen, share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi teman-teman, kalau mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video ya. Mas Tulus mengaturkan terima kasih banyak untuk teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu kasar saya dalam menyampaikan, bikin teman-teman yang nonton tersinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat, berkah, dan dilancar kabul hajatnya. Amin ya Allah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.